revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, tahun ini tema gereja kita adalah The Year of Revival. Jadi salamnya dimulai dengan salam revival, salam kebangkitan, baru semangat pagi. Ya, senang sekali bisa melihat kembali wajah-wajah daripada Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang diberkati. Juga boleh melihat daftar nama yang hadir, yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dari Yogyakarta, Bapak Pendeta Dr. Sutoyo Sigar. Ya. Silakan Pak D, waktu dan tempat untuk Pak D Sutoyo. Baik. Baik, salam semuanya. Ya, wajahnya cerah pagi tanpa senow hari ini ya. Baik, saya akan mulai dengan share screen. Baik, Bapak Ibu, hari ini tema kita, subtema dari tema kebangkitan rohani, yaitu tangan Tuhan berkuasa. Secara khusus ini diambil dari Mazmur 138 ayat 7 sampai dengan 8. Walaupun konteksnya adalah dari seluruh kitab Mazmur 138 memang hanya 8 ayat. Saya membaca ayat 7 dan 8. Kalau Bapak ada firman Tuhan di tangan Ibu Bapak, silakan memperhatikan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ya. Ini merupakan pendahuluan yang bersifat umum, tetapi ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang dapat mengetahui dengan pasti apa saja yang akan terjadi di hari esok? Ada ramalan, ada nubuatan, ada bintang-bintang yang sudah mendahului apa yang Tuhan rencanakan, apalagi menjelang tahun kelinci, tahun kelinci di minggu-minggu yang akan datang. Merencanakan segala sesuatu untuk terjadi atau untuk dilakukan di hari esok, itulah yang dapat kita lakukan. Jadi merencana, menjalani hari-hari menurut perencanaan, kita tetap saja memberikan tempat bagi kegelisahan, kekhawatiran, keraguan-raguan. Ya. Apakah wajar jika kita alami? Tentu, karena itu merupakan sifat manusia. Namun, apakah hal-hal tersebut yang terus-menerus kita pelihara dalam hidup? Ya, Anda bisa menjawab secara pribadi. Ya. Apapun yang kita rencanakan hari ini, belum tentu bisa terlaksana sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi, mengapa kadang-kadang kita tidak merasa sepertinya Tuhan di sana ketika kita menghadapi persoalan? Begitu Bapak ya, kita sering seperti kesepian, kesendirian, sudah berdoa, sudah baca kitab suci, sudah ikut beribadah, tetapi kayaknya Tuhan nggak ada di sana. Maka di dalam kenyataan itu, kita akan belajar bagaimana supaya kita tetap bangkit adalah sikap bersyukur. Dalam kerinduannya untuk beribadah, berdoa, mengucap syukur, memuji dan memuliakan dan menyembah Tuhan Allahnya, Daud dengan setulus hati dan dengan segenap jiwanya. Saya sebetulnya sangat bahagia mengikuti doa fajar seperti ini karena kita mulai dengan puji-pujian yang hampir setengah jam. Ini artinya kita
mengungkapkan hati kita kepada Tuhan, ya, itu sesungguhnya dua unsur dalam kehidupan kita ketika kita beribadah, yaitu mengangkat hidup kita kepada Tuhan melalui puji-pujian, dan yang berikutnya kita sekarang berdiam untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Alasan kasih dan setianya sehingga Tuhan membuat namanya patut dipuji melebihi segala sesuatu. Betapapun kenyataannya. Kata hendak, itu yang dikatakan di dalam ayat 1 Mazmur 138, Daud mau atau bermaksud akan memuji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daud belum bersyukur pada Tuhan. Ya, sepertinya Daud juga manusia biasa yang kadang-kadang ada kekurangan kelemahan, dan Anda tahu bahwa Daud pernah berbuat dosa, ya, berbuat dosa. Tetapi di sini Ibu Bapak Saudara sekalian, kita melihat suasana yang sulit. Daud dikelilingi oleh para musuh-musuhnya dan berbagai hal yang tengah melanda dalam kehidupan kita. Bisakah kita mengucap syukur? Ya, terlalu mudah untuk mengucap syukur ketika semuanya berjalan baik. Ya, ketika keadaan stabil, duit ada, beras ada, lauk pauk ada, dan semuanya ada, tidak terlalu sulit untuk mengucap syukur. Tetapi sebaliknya, ketika keadaan yang tidak memungkinkan, bisakah kita mengucap syukur? Tetapi justru di situ akan menunjukkan kualitas, ya, kualitas daripada iman kita kepada Tuhan. Apakah kita sebagai orang yang percaya? Nanti kita akan membahas iman perlu diuji, perlu membuktikan di dalam kesulitan. Daud akan bersyukur di hadapan para Allah atau ilah, Allah yang mana Tuhan seringkali mengajak kepada kita bagaimana Dia telah menjanjikan. Daud akan bersyukur di hadapan para Allah untuk membuktikan betapapun keadaannya. Janji memang belum nyata dalam perjalanan hidup, ya, seperti Abraham belum nyata, tetapi dijanjikan, dijaminkan, ya, dijaminkan. Jadi perjalanan itulah Ibu sekalian yang seharusnya menjadikan kita tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, walaupun keadaannya belum membuktikan apa yang Tuhan janjikan. Ya, Tuhan janjikan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan mengatur segala peristiwa. Kita ulangi istilah kronos dan kairos. Menurut kronos kita, kemauan kita, hari kita, tanggal kita, waktu kita. Tetapi Tuhan punya kairos. Ditetapkan menurut kalender Tuhan, menurut rencana Tuhan. Dan kita tidak tahu ketika kita tidak hidup dan tinggal kepadanya, maka kata hendak dan alasan mengapa ia hendak bersyukur, ya, hendak bersyukur, inilah Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang penting buat kita untuk membuktikan kebenaran itu. Tuhan menjawab doanya dalam ayat 3 itu. Ya, kita sudah belajar dari kitab Habakuk. Habakuk berdoa. Tuhan nggak menjawab, berdoa lagi. Tuhan acuh tak acuh, ya, acuh tak acuh. Tetapi sampai Habakuk dengan umatnya menyadari betapa Allah itu yang mempunyai kasih, Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya dia berkata, walaupun ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau, tetapi aku mengucap syukur beria-ria. Inilah Ibu Bapak sekalian yang membawa kita kepada revival. Ya, revival. Revival kita didasarkan kepada iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, maka ada harapan itu yang dijelaskan dalam ayat 4 sampai dengan 6. Nanti Bapak bisa membaca. Allah tidak saja lebih tinggi dari Allah-Allah lain. Memang Dia sangat mulia. Berkedudukan yang tinggi. Kebaikan Tuhan diilustrasikan dengan keberadaannya yang dikenal secara
universal, secara umum dimanapun di dunia ini membuktikan akan keberadaan daripada Allah kita. Kebaikan kita akan diketahui secara luas. Bagaimana? Itu bisa diketahui. Nah, ingat pepatah kuno, hutang duit bisa dibayar, hutang budi dibawa mati, gitu kan ya? Maknanya apa? Kehidupan kita akan sangat mempengaruhi, bahkan tetap menyentuh hati orang-orang, secara khusus yang belum beriman. Ya, belum beriman. Maka tindakan perbuatan kita perlu dibuktikan dengan sesuatu kenyataan dalam kehidupan kita, agar supaya kita, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, melaksanakan kehidupan untuk menyaksikan itu betapa Ibu Bapak yang tinggal di state, ya, negara ini mempengaruhi seluruh dunia. Lihat, dengar, baca setiap hari ribuan orang mau masuk Amerika Serikat. Tujuannya hanya satu, karena negara ini sangat diberkati. Ya, sangat diberkati. Banyak orang diberkati di negeri ini, dan itu merupakan janji daripada Tuhan menjadi tanah perjanjian yang akan memberkati seluruh bangsa. Ya, seluruh bangsa di dalam dunia, dan ini sudah membuktikan, ya, kebaikan United States ke seluruh dunia, memancarkan keindahan kemegahan daripada Allah yang ditemukan in God we trust. Ya, ketika Christopher Columbus menemukan negeri ini, merupakan negara yang Tuhan sudah tunjukkan dan pakai dalam kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak percaya pun membuktikan kebenaran itu. Manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya di situ? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau manusia tanpa roh, tidak ada artinya. Ya, Ibu Bapak mungkin ada latar belakang dari Buddhis. Ya, Buddhism menjelaskan tubuh ini tidak ada artinya. Maka penganut yang setia di Buddhis, ya, sepertinya tidak peduli dengan tubuhnya. Para pendeta-pendeta Buddhis hanya memakai ala kadarnya. Karena apa? Pemahaman itu satu segi benar. Tubuh ini tanpa roh tidak ada artinya. Ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, ya, terjadi. Tetapi bagaimana manusia hidup ketika Tuhan menghembuskan napas kehidupan? Dan roh itulah, Ibu Bapak sekalian, yang menentukan bagaimana kita hidup. Kita mengenal Tuhan, dan kita akan dekat dengan Tuhan karena apa? Karena hubungan roh kita dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika roh ini tidak menjadi yang utama, menjadi yang pertama, kemanusiaan kita dilimpahi dengan berbagai berkat-berkat jasmani, tidak pernah akan puas. Coba lihat, ya, khususnya di negeri Indonesia, siapa orang-orang yang korupsi? Bukan orang miskin, pejabat-pejabat yang sudah bertumbuk-tumbuk hartanya, tetapi mengapa korupsi? Karena kehidupannya dikendalikan bukan dengan roh, tetapi dengan kedagingan kemanusiaannya. Artinya apa? Kalau kita bertumpu tidak kepada roh yang hubungannya kepada Tuhan, yang mengutamakan kepadanya, kita tidak akan pernah puas, walaupun kita memiliki semuanya, memiliki segala sesuatu. Oleh karena apa? Memang tubuh ini tidak pernah mempunyai kepuasan, ya, kepuasan. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, Bapak lihat bagaimana sejarah gereja teraniaya, kesulitan dan sebagainya. Ya, rasul-rasul, para nabi-nabi, ya, para nabi-nabi. Anda lihat, mereka adalah orang-orang yang begitu pejuang, menderita, sengsara. Para murid-murid, rasul-rasul semuanya akhir hayatnya mengerikan. Tetapi mereka survive dalam hidupnya. Seperti tidak peduli. Karena apa? Yang utama dalam kehidupan ini
adalah bagaimana kita hidup bagi Tuhan. Jadi manusia jadikan menurut gambar dan rupa Allah adalah mengingatkan kita kembali supaya kita memiliki hubungan yang benar dan baik kepada Allah betapapun keadaannya di dalam Dialah kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan mengenal dan melihat semua orang. Ayat 6 itu. Tuhan itu tinggi. Namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Kata mengenal di situ menunjuk kepada tahu, sungguh mengerti. Ya, kata melihat di situ mempunyai makna respect, memenuhi harapan, ya, memenuhi harapan bagi kita orang-orang. Ya, betapapun keadaan kita, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tapi seringkali pertanyaan kita, mengapa Tuhan saya menderita? Kenapa kami susah? Mengapa hidup kami tidak berubah dan sebagainya? Kita baru merayakan Natal. Ya. Maria Yusuf tetap miskin. Tapi sukacita menjadi berkat dunia. Menjadi berkat dunia. Para gembala tetap jadi gembala. Tapi gembala itu adalah orang yang tahu persis domba-domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Itu yang Tuhan pakai. Ya. Kenapa malaikat datang dulu kepada para gembala? Karena gembala itu tahu mempersembahkan yang terbaik melalui kegiatan hidupnya mengembalakan domba-domba itu untuk dipersembahkan dalam konteks perjanjian lama itu. Nah, jadi Tuhan mengenal kita, melihat semua orang apapun keadaan kita. Kasih setia Tuhan kekal. Juga menulis dalam lirik-lirik nyanyian pujiannya bahwa apabila dirinya berada dalam kesesakan, maka Tuhan Allahnya mempertahankan hidupnya. Tuhan Allah melindungi dirinya dari amarah dan serangan musuhnya. Bahwa Tuhan Allah mengulurkan tangannya dan tangannya menyelamatkan dirinya. Tuhan menjaga dan memberikan perlindungan, keselamatan manakala kita mengalami kesulitan, penderitaan, dan kesesakan. Ayat itu berbunyi demikian. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Luar biasa. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Jadi artinya di situ Bapak Ibu dan sekalian, mempertahankan artinya ini seperti makanan yang dimasukkan di freezer, di lemari, di kulkas, menjadi awet. Itu arti kata mempertahankan. Kita akan awet, akan tetap, akan bertekun, akan survive dalam kehidupan kita ketika kita di tangan Allah. Kemudian dikatakan mengulurkan tangan kananmu, artinya tangan kiri, seperti menjadikan kita kuat, kokoh, dan awet. Dan tangan kanannya membawa kita kepada kepentingan hidup yang utama, yaitu keselamatan. Keselamatan yang kekal, ya, yang abadi, bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya, Bapak dan sekalian, tangan Tuhan keamanannya di tangan kanan yang satu lagi menghalau musuh-musuh kita. Selamat sampai akhir. Itu sebabnya kita harus berkata seperti yang dikatakan oleh banyak orang-orang beriman, God is not finished yet with me. Tuhan belum selesai dengan aku. Ya, ini istilahnya dalam pertandingan sepak bola. Walaupun ditendang, walaupun terguling-guling, I'm not finished yet. Belum selesai. Belum. Pertandingan akhir menentukan bahwa aku bisa mencetak gol. Ya, aku bisa menang karena kesempatan itu, ya, kesempatan itu. Imanilah bahwa Tuhan sendiri akan menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Ayat 8 itu menjelaskan tadi. Jika demikian, mengapa kita khawatir? Mengapa kita takut? Mengapa kita gamang? Mengapa kita bimbang? Percayalah, imanilah, bersukacitalah, karena kita memiliki Tuhan Allah yang sangat dasar dan luar biasa. Tangan Tuhan berkuasa. Dan sekali lagi kita akan berkata, God is not finished yet with me. Apapun keadaan, saya masih dalam pertandingan. Kalau saya bertinju mungkin dipukul, jatuh, tapi saya bangkit lagi. Ya, bangkit.
belum KO, ya, belum, tetapi masih bisa bangkit, yang akhirnya belakangan menang, meng-KO musuh itu. Dan itulah merupakan janji daripada Tuhan. Tuhan melaksanakan sesuai dengan maksudnya. Jadi Bapak sekalian, jangan berhenti. Jalan terus. Itu sebabnya kasih setia Tuhan yang abadi terus boleh dirasakan oleh setiap umatnya. Menjadi alasan sangat kuat dalam hidup kita untuk bersyukur. Menyanyikan pujian. Sikap bersyukur ialah dengan segenap hati dan juga berani apapun keadaannya. Ya, bukannya dengan terpaksa. Ya, tetapi hati yang muncul dengan kesukacitaan, menyaksikan, melihat dengan roh. Mata rohani melihat kepada Tuhan apapun keadaannya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana yang dialami Daud dalam keadaan terdesak sekalipun. Ya, sekalipun. Bahkan Absalom itu orang dalam memusuhinya, tetapi Daud meyakini itu Allah akan menolong dengan memberi kelepasan. Tangan Tuhan berkuasa. Begitu kan? Dan Allah juga akan menyempurnakan pekerjaannya. God is not finished yet with me. His purpose akan terus dijalankan melalui saya. Jadi ingatlah, kalau kita masih dalam kehidupan ini, rencana Tuhan belum berakhir, belum selesai. Pekerjaan Allah yang sempurna itu menjadi kesaksian hidup umat percaya. Dan pada akhirnya membuat umat yang melihat pekerjaannya itu tak akan mau ditinggalkannya. Dan itulah juga yang membuat umatnya senantiasa bersyukur kepadanya. Karena apa? Revival dalam kehidupan menunjukkan tangan Tuhan berkuasa. Sehingga aku meyakini apapun yang terjadi, menang. Ya, ku menang. Karena Yesus Tuhan yang hidup di dalam kehidupan aku. Mari berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur dan terima kasih. Meteraikan firman dalam hati kehidupan kami. Segenap umat-Mu yang setia pada pagi ini di state dan saat yang lain di luar state, Tuhan kiranya kebenaran ini menjadi kehidupannya. Sehingga Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang kuasa itu, mampu berkarya dalam situasi kondisi apapun, karena Tuhanlah yang memang menguasai situasi kondisi dan kehidupan ini apapun bentuknya. Biar kami hidup dengan iman. Tuhan, Kau akan menolong setiap pribadi umat-Mu dengan ketekunan kesetiaannya. Sehingga hari-harinya, hari-hari yang sungguh-sungguh indah dan ajaib karena Tuhan yang menyertainya. Ampuni Tuhan, bila kami sering kurang hidup, percaya, menyerahkan diri kepada-Mu. Bentuk berkaryalah hari ini dan selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.